Shalom The Warriors, ketemu lagi bersama saya. Saat ini saya mau membicarakan tentang mengasihi. Bagaimana soal mengasihi itu? Pasti kita menemui kata kasih itu dalam hal sehari-hari, baik itu orang tua anak, suami istri, dengan teman, tetangga gitu. Hal mengasihi itu sudah biasa kita lakukan sehari-hari. Nah, contoh dari kasih yang paling besar itu apa? Dalam Yohanes 15 ayat 13 dikatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Itu Tuhan Yesus sudah memberikan nyawanya untuk kita, sahabat-sahabatnya Tuhan. Nah, itu kasih yang terindah dan terbesar. Kasih Tuhan kepada kita itu begitu besarnya. Dia sudah memberikan nyawanya bagi kita semua. Ada lagi bukti-bukti lain dalam Alkitab. Dalam Mazmur 27 ayat 10 dikatakan, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyertai aku. Dia tidak akan meninggalkan kita yatim piatu. Dia akan selalu menemani kita. Dalam Yesaya pasal yang ke-49 ayat 15 juga dikatakan, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak kandungnya? Nah, sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Jadi kasih Tuhan kepada kita itu sungguh sangat besar. Dia sudah memberikan nyawanya untuk kita, dan banyak sekali contoh-contoh lain yang bisa kita lihat dalam Alkitab kita. Bagaimana kita menyingkapi soal sebagai orang yang sudah dikasihi oleh Tuhan, untuk apa yang harus kita kerjakan, respon kita sebagai orang yang sudah dikasihi Tuhan. Yang pertama, kita lihat dari 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 25. 1 Korintus 9 ayat 24 dan 25. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 24-25. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Nah, jadi ya, poin pertama, bagaimana soal mengasihi itu, kita hidup itu sebagai sebuah pertandingan. Jadi kita harus masuk dalam pertandingan itu, harus ambil bagian dalam pertandingan itu, dan kita harus memperjuangkan pertandingan iman kita itu sampai garis akhir. Jadi kita harus bawa iman kita itu kepada Tuhan. Dengan apa? Baca firman Tuhan setiap hari. Dengan apa? Mendengarkan khotbah-khotbah, CD-CD, atau dari YouTube kita bisa mendengarkan banyak sekali firman Tuhan yang disampaikan. Itu akan membangun iman kita. Terus pupuk iman kita itu sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Jadi yang pertama, kita hidup harus dengan pertandingan iman sampai garis akhir. Yang kedua, 1 Korintus 9 ayat 25 dikatakan, hidup dengan menguasai diri dalam segala hal. Jadi saat kita sudah dikasihi oleh Tuhan, kita sudah menerima kasih Tuhan itu, kita harus hidup dengan menguasai diri dalam segala hal. Kewajiban kita yaitu kita harus kerjakan hal itu, kuasai diri kita dalam segala hal. Tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Kita gak bisa hidup seenaknya yang kita mau, tapi benar-benar hidup kita itu untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Itu yang harus kita kerjakan. Yang ketiga, kita lihat dari ayat yang ke-26. Kita harus punya tujuan hidup yang jelas. Saat kita sudah dikasihi Tuhan, kita harus punya tujuan hidup yang jelas. Tuhan sudah mengasihi kita, karena itu hidup kita tuh harus punya tujuan yang jelas. Harus ada goal yang jelas dalam kehidupan kita. Apa tujuan hidup kita? Tujuan hidup kita yaitu melayani Tuhan yang sudah mengasihi kita. Lebih dulu mengasihi kita, kita balas dengan melayani Tuhan. Pakai hidupmu untuk melayani Tuhan. Dimanapun kita ada, layani Tuhan. Yang keempat, kita mengasihi Tuhan dengan apa? Di ayat yang ke-27 dikatakan, kita harus melatih tubuh kita ini. Melatih tubuh kita ini melakukan
Bukan apa yang kita mau, tapi apa yang Tuhan mau. Jadi mendisiplinkan hidup kita untuk bisa menyenangkan hati Tuhan, melatih tubuh kita ini untuk selalu mau bisa beribadah kepada Tuhan. Jadi saat kita mau kerjakan hal-hal itu, dalam Yohanes 14 ayat 15 dikatakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Jadi saat kita mau balas responnya Tuhan, sudah mengasihi kita lebih dulu, kita mengasihi Tuhan, ayo kerjakan firman Tuhan. Kita harus menaati firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita, supaya kita semua bisa membagikan kasih Tuhan itu kepada orang-orang di sekeliling kita. Semoga jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Saya Pastor Silviana. Sampai ketemu lagi di acara berikutnya. Terima kasih.